Ini aku lagi rekam. Oke. Jadi begini, kalau kita gunakan 4 jam, kita tuh harus melihat harga tertinggi dan terendahnya 4 jam itu. Jadi ibaratnya ini kan 1 minggu kan. Nah 1 minggu ini sudah selesai. Ini rencana kita mau trading ke depan nih, mau minggu depannya bagaimana. Jadi apa yang terjadi pada minggu lalu itu merupakan data buat kita untuk dijadikan perbandingan. Kita kan analisa teknis. Nah ini kan 1 minggu nih, 1 minggu. Nah di dalam 1 minggu itu ada harga yang berhenti, ada harga yang berjalan. Kalau saya biasanya cari candle kecil seperti ini. Nah, saya buat batasan nih, karena ini saya gunakan di minggu ini untuk trading. Nah saya buat dulu candle-candle kecil seperti ini. Saya buat batasannya. Saya buat batasan seperti ini. Oh ini candle kecil, saya kasih batasan. Di mana lagi tempat harga beristirahat? Oh di sini candle kecil. Di sini candle kecil. Di mana lagi candle kecil? Oh di sini candle kecil. Selebihnya itu adalah harga tertinggi dan terendah. Jadi saya melihat dari zona ini. Terendahnya di mana? Terendahnya di bawah. Nah udah. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita sudah memiliki harga tinggi, harga rendah mingguan. Baru di awal minggu ketika kita mulai trading, kita kan sudah punya batasan nih. Oh, sudah buat minggu yang lalu. Nah, yang di sini itu hari Senin. Ini hari Senin. Yang ini hari Senin. Ini hari Senin ya. Itu jarak hari Seninnya ya, jarak hari Seninnya. Saya buat dulu begini. Nah, dari 4 jam itu aku larinya itu nanti ke 15 menit. Dari 4 jam yang tadi saya larinya ke 15 menit. Oke, dari 4 jam sudah aku buat dan aku larinya ke 15 menit. Nah, di 15 menit apa yang kuperhatikan adalah tempat yang saya buat tadi di 4 jam di minggu sebelumnya. Nah, di dua level level harga ini akan menjadi pantauan kita untuk melakukan entry. Kalau ada pola seperti ini turun pembalikan, berarti kita bisa ambil posisi buy-nya di sini. Ikutkan candle-nya hijau. Oh, buy di sini. Kalau yang dia belum sentuh ya udah, berarti kita nggak masuk. Nah, ini batasan yang 4 jam sebelumnya ini juga sama. Nah, di sini nggak ada pola nih. Tetapi waktu dia lewat di sini kita udah tahu. Udah lewat nih, udah sempurna. Berarti buy-nya bisa dilanjutkan. Sampailah di tertinggi minggu yang sebelumnya. Berarti di hari Senin itu kita entry-nya di sini 1 kali entry. 1 kali entry ya untuk intraday ya, bukan buat scalping karena kita menetapkannya di 4 jam. Jadi ini untuk intraday. Kalau kita mau scalping kita bukan gunakan 4 jam. Kalau mau scalping kita gunakan pemappingan 1 jam. Jadi ini khusus untuk yang intraday, tradingnya agak lama. Jadi yang di sini, kenapa kita nggak bisa masuk di sini? Karena di sini belum ada candle pengantar yang kasih tahu buyer masuk. Kalau dia merah kecil, nggak ada kasih tahu buyer masuk, belum tahu. Kecuali sesudah dia masuk. Kalau dia sudah masuk, candlenya lumayan dominan, baru kita masuk di sini. Tetapi kalau kita perkecil lagi, sebenarnya kita punya kesempatan masuk lebih awal. Kalau kita perkecil ya. Di mana sih muncul candle hijaunya? Di sini. Berarti kalau kita buka 5 menit, kita masuknya lebih awal lagi di sini. Nah, cuman yang di sini konteks harganya dia main lipat pisau dia. Kayak begini. Nah, ini termasuk pola yang tidak terlalu aku suka. Karena biasanya aku lebih cenderung menunggu yang bentuk W di sini. Kalau dia bentuk W itu lebih kuat posisinya. Nah, pola di sini bisa masuk nggak bisa karena di sini ada pola pembalikan yaitu candle kecil merah, kemudian ada candle besar merah, kemudian ada candle kecil hijau, kemudian ada candle besar hijau yang melampaui candle merah ini.
candle merah yang ini, dia lewat tutup di atas. Wah, itu tandanya pola reversal. Berarti ada 2 buyer pada time frame 5 menit yang masuk. Nah, di sinilah kita masuk. Targetnya di mana? Tempat kamu buat batasan itu. Jadi kalau buy di sini ya targetnya di sini. Kamu perhatikan aja seller mulai masuknya di mana. Nah, biasa ketika terjadi ketidakseimbangan, harga itu keluar dari kemacetan seperti ini. Ini kan macet nih. Ini kan macet. Nah, di sini kan baru keluar kan. Di sini keluar kan, berarti tandanya kita disuruh jual kan sebenarnya di sini. Nah, kalau di 5 menit kita jualnya nggak mungkin jual di atas, jualnya pasti di bawah. Dan kalau jual kita di bawah, ini kena rentang harga kita, nggak bisa. Karena kita sudah buat sebelumnya di 4 jamnya. Nah, kamu perhatikan harga itu berbalik dekat-dekat yang padat seperti ini dia. Candle-candle padat rata seperti ini, dia berbalik arah. Jadi kalau dia sini nggak sempat masuk, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu kira-kira zona harga yang harus kita pantau kemungkinan terjadi pembalikan tuh di daerah mana. Tapi kalau dia sudah melewati weekly, kita tinggal cari pola buy sebenarnya. Kayak ini kan sudah lewat di atas nih. Sudah lewat di atas dia. Di harga tinggi minggu sebelumnya. Dia sudah lewat. Dia sudah sekali, 2 kali, 3, beberapa kali di sini. Berarti kita tinggal mencari pola yang sama yang saya sebutkan, yaitu candle kecil, candle besar, candle naik. Ya udah, kita start aja buy di sini. Udah tahan aja. Karena dia sudah pernah lewat harga tertingginya di sini. Kalau dia lolos begini ya udah posisinya berarti dia sudah melampaui harga tertinggi mingguan. Jadi posisinya bisa ditahan. Bisa ditahan sehari 2 hari. Nah, di sini apakah kita harus melakukan pemappingan ulang karena harga sudah keluar dari harga tertinggi minggu sebelumnya? Acuannya apa lagi? Acuannya adalah yang di sebelumnya di sini. Nah, di sini di 4 jam kita lihat harga tertingginya di mana. Oh, di sini harga tertingginya. Daerah macetnya di mana? Dipetakan. Ini daerah macetnya. Candle kecil padat ya. Ini daerah macetnya. Berarti kalau kamu ada sempat beli di sini, posisimu kamu bisa tahan sampai di daerah macet. Karena di daerah macet mulai keluar candle seller yang besar. Mulai keluar candle seller yang besar. Nah, itu yang dibayar. Itu yang dibayar. Nah, sementara di sini ini sudah harga naik ini melampaui 2 minggu, berarti ini cukup kuat. Oke, cukup kuat. Nah, posisi yang di sini ini adalah bagian daripada korektif. Jadi di sini kita tidak, waktu dia turun kita tidak menemukan ada candle kecil pada 4 jam di sini. Yang kita temukan 4 jam kecil itu di sini. Jadi biasanya yang mapping itu mengharapkan harga turun sampai di sini baru beli. Biasanya dia mengharapkan harga turun sampai di sini baru beli. Tapi yang terjadi di sini dia tidak sampai turun. Karena dia bukan mengadopsi pada yang 4 jam, dia mengadopsi pada frame yang lebih kecil. Mungkin di 1 jam atau di 30 menit. Karena harga itu berhenti, itu harus ada sebabnya di sebelah kiri. Harga nggak mungkin berhenti tanpa ada alasan. Pasti ada sesuatu di sini. Nah, kalau kamu buka time frame yang lebih kecil, kamu akan temukan ada candle lanjutan berupa candle yang terjepit, merahnya kejepit. Ini sambung jalan. Nah, ini alasannya dia membuat dia berhenti. Kita pengennya sih dia jatuhnya di 40, tapi dia nggak sampai. Dia cuma sampai di sini. Nah, sampai di sini dia bentuk pola apa? Pola yang saya sebutkan tadi. Ada 2 candle kecil, mendadak besar merah, mendadak besar hijau. Nah, itu tandanya kamu disuruh beli. Resikonya di mana? SL-nya itu harus pastikan. Kalau SL di sini ya di sini, nggak usah digeser lagi. Karena kalau kena SL itu membuktikan kita memang salah. Jadi nggak perlu digeser-geser. SL kalau kena itu memang kita salah, udah. Supaya kita bisa ganti switching. Kalau kita geser terus, loss kita semakin bertambah, loss semakin bertambah. Jadi kita nggak bisa tukar posisi, on off-nya nggak bisa. Kita harus bisa on off supaya kita tetap mengikuti dinamis perubahan harga harus kita follow.
beradaptasi langsung. Jangan dipaksakan oleh posisi kita yang salah, kita nggak ikhlas rugi, kita geser SL, nanti dia akan semakin makan margin kita, karena kita nggak tahu selesainya kapan. Kalau dia turun, kalau dia turunnya 100 pip, 200 pip, masa kita geser SL-nya terus? Berarti kan kita nggak ikhlas rugi. Sementara ini jelas, ini perdagangan mengandung resiko. Jadi kalau kena resiko nggak apa-apa, itu tandanya posisi kita salah di waktu itu. Kalau ada pola seperti ini kita baru masuk ulang, berarti kerugian kita kan bisa terhapus. Jadi harus cepat beradaptasi. Nah itu untuk yang untuk yang pemappingan untuk intraday. Nah sekarang yang kalau untuk scalping kita minimal harus tahu harga tertinggi hari kemarin, harga terendah kemarin. Nah itu patokannya. Nah di dalam 12 jam ini harga itu tidak lurus ke atas, pasti dia ada sambungannya di mana. Apakah sambungannya dia terjadi breakout di sini, ada harga tertinggi pada 1 jam yang dia breakout, itu bisa menjadi alasan harga tertahan. Oke. Nah, karena harga hari ini lumayan flat, lumayan rata, lumayan tidak banyak pergerakan, jadi kamu melihat seller mulai turun di mana? Berarti di sini seller mulai turun. Berarti ketika harga sampai di sini kita akan mengamati di sini. Apakah pada time frame yang lebih kecil, entah 5 menit, entah 15 menit ada pola pembalikan apa enggak. Oke. Sementara pada sisi bawah untuk saat ini adalah memperhatikan yang di sini. Potongannya ya, dari pola ini potongannya. Karena biasanya harga turun mengisi supaya kita bisa beli kembali di sini. Sama halnya ketika harga naik sampai di sini ada pola pembalikan kita bisa jual. Jadi ini merupakan daerah kritis, zona penting. Apakah harga yang naik muncul dengan candle yang memiliki momentum berbody seperti ini, atau dia hanya menghadirkan candle kecil, semakin mendekati level ini semakin muncul shadow, atau bagaimana? Jadi apakah di sini terjadi momentum yang hilang atau penambahan momentum pada daerah yang kita arsir ini. Nah itu aja sih yang paling perlu kita perhatikan. Kalau untuk 4 jam sih model tradingnya begitu si Charlie. Nah itu bisa kamu lihat sih, maksudnya bisa apa ya? Bentar ya, kok nggak bisa gerak ini. Yang saya lakukan itu bisa kamu adopsi, kamu lakukan beberapa kali backtest, beberapa ya minimal kamu ambil sekitar beberapa bulan yang lalu lah, kamu gambar lah. Setiap satu periode ini kamu cari harga rendahnya di mana, cari harga macetnya di mana. Ini macet nih. Untuk dijadikan rujukan trading, range trading untuk minggu depan. Di mana lagi daerah macetnya di atas. Ya kan? Kita buat batasan seperti ini. Jadi ketika hari Senin harga turun sampai di sini, kamu langsung cek di sini. Ceknya di 15 menit, 2 level ini. 15 menit, ceknya di 15 menit. Oke, kalau harga sampai di sini, kamu cek di 15 menit. Yang di sini nggak sampai-sampai. Berarti ada penahannya pada time frame kecil di H1 atau M30. Jadi setiap shadow yang kamu nampak dari H4 ini sama ini itu adalah candle kejepit. Shadow ini sama shadow bawah ini dikumpulin itu apa? Itu candle kejepit. Nah, di 15 menit karena harga sudah sampai pada level ini, tugas kamu adalah mencari kemungkinan harga untuk berbalik arah di daerah sini. Kamu akan mendapatkan pola yang barusan kita bahas tadi. Kamu akan menemukan candle kecil, sesudah candle kecil, ini candle kecilnya bisa lebih dari 1 ya. Habis itu dia mendadak besar. Mendadak besar kemudian dia mendadak naik. Nah, yang di sini konteks yang di sini dia mendadak naik tetapi tidak melampaui candle kecil. Baru dia turun, dia baru mulai di sini.
Nah, ini sudah cukup buat kita. Ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan kita informasi bahwa pada time frame 15 menit ada pergeseran minat. Jadi nanti kalau ini sudah terbentuk, kamu siap-siap aja buy-nya di candle kecil di sini dan di sini dua level. Candle kecil. Nah, disinilah tempat kamu buy-nya. Lebih dari itu jangan lagi. Kalau dia turun lebih dari itu jangan buy lagi. Karena kamu hanya punya kesempatan masuk pasar 2 di level ini dengan harga yang murah. Makanya SM-nya tuh nggak boleh digeser-geser. Ambil 25 pip di bawah shadow. Udah buy di sini candle kecil. Udah buy masuk. Kemudian yang potensi yang kedua yang terjadi pada zona ini, zona yang sama. Kamu akan mencari pola yang sama lagi. Ya, kamu cari pola yang sama. Ada nggak ya candle kecil, kemudian dia mendadak besar. Jadi kamu harus sedikit sedikit berimprovisasi. Jadi yang saya katakan candle kecil kemudian dia mendadak besar bisa dalam bentuk 1:1, 1:1, tetapi dia juga bisa merupakan akumulasi. Candle kecilnya 3 di sini. Jadi di sini ini terhitung satu gelombang di sini. Nah, di sini harga sudah melebihi yang 3 candle ini. Berarti tandanya tinggal kamu tunggu aja atau kamu bisa pending order di candle kecil semua di sini. Silakan. Mau buy limit aja. Oke, tapi kalau dia nggak sempat turun lagi ke tempat terendah dan di sini dia memberikan signal masuk dengan candle seperti ini, ya udah langsung masuk aja. Ya, nanti penempatan targetmu yang paling dekat di sini, yang agak jauh di sini. Jadi targetmu bisa 2 level di sini. Berarti targetmu bisa yang pertama, ini yang kedua. Di zona yang kamu buat di 4 jam, itu yang perlu kamu pantau. Nah, sementara yang harga tidak sampai di atas ini, tempat daerah, di sini ada sebab akibatnya di sini. Yang bisa kita lihat pada periode yang lebih kecil, mungkin di 15 menit seperti ini, kita kelihatan di sini ada sambungan harga, lanjutan harga, ada candle kecil seperti ini. Dia tersentuh di sini, dia tersentuh di sini, dia tersentuh di sini, udah, dia tersentuh lagi di sini. Nah, itu yang biasa saya lakukan kalau untuk melakukan pemappingan, supaya kita memiliki takaran pantulan harga itu terjadi di mana. Bagaimana kalau pantulan melebihi? Pantulannya melebihi itu sudah menandakan sudah terjadi pergeseran minat. Kayak begini, udah masuk nih. Sebenarnya informasinya sudah ada beberapa saat yang lalu. Jadi tanpa pemappingan karena mata kita sudah terbiasa, sebenarnya kita udah tahu. Yang penting akumulasi dari candle-candle ini akan menghasilkan sebuah gelombang. Kayak begini, dia akan menghasilkan sebuah gelombang. Nah, gelombang ini penting untuk kamu perhatikan di mana sih ada gelombang yang lebih panjang atau gelombang yang lebih pendek. Kayak begini kan, harga naik dalam bentuk gelombang, kamu buat batasan di sini. Oh, kalau dia sudah lewat berarti kamu tinggal mencari pola jual. Pola jual itu di daerah mana? Pola jual itu ada di lengkungan kemacetan seperti ini. Zigzag seperti ini. Nah, ini tempat jual nih nanti. Di mana lagi yang paling dekat? Oh, di sini tempat yang paling dekat untuk jual. Tapi mungkin berisiko karena dia di tengah-tengah. Jadi kamu perhatikan kalau ada gelombang kayak begini, oh ini breakout nih gelombangnya, lolos gelombangnya. Lolos berarti kita mencari 2 kemungkinan jual di mana, yaitu di zigzag ini dan di zigzag yang di sini. Jadi kamu ada 2 level sell, antara yang mana yang kena saya nggak tahu. Sell di sini atau sell di sini. Dengan hanya menggunakan line chart ya, teman-teman. Dengan menggunakan line chart. Nah, di sini low dari gelombang ini teman-teman dapati di sini harga sudah tembus di sini. Berarti kita mau cari sellnya di mana? Cari daerah macet atau di pucuk-pucuk kayak begini. Ini kan zigzag nih kan. Berarti ini lumayan lebar. Ini lumayan lebar. Kalau lumayan lebar kita bisa menggunakan 1 jam untuk mendapatkan informasi di mana sih sepantasnya kita masuk pasar. Cari lengkungan harga. Oke, cari lengkungan harga yang terdapat banyak zigzag. Kalau terdapat banyak zigzag itu tandanya candle kejepit. Makanya dia buat zigzag. Jadi kita punya zona sell di sini
dan zona sell yang terakhir di sini. Lebih dari itu jangan lagi. Kalau dia close di atas, nah itu sudah terjadi perubahan minat. Di sini jelas breakout. Nah, untuk periode yang lebih kecil, teman-teman untuk memastikan posisimu beneran, tidak kamu tunggu pola yang sama. Yaitu candle kecil kan saya bilang, candle kecil, candle besar, dan candle turun. Di sini agak lama, baru turun di sini. Berarti ini polanya sudah valid untuk kita melanjutkan posisi sell lagi. Oke, candle kecil di sini kelihatannya padat, candle naik, candle turun. Berarti zona tengahnya di sini akan menjadi tempat kalian jual. Kalian jual. Oke, kalau saya buka candlesticknya akan kelihatan seperti ini tempat kalian jual. Oke, ini tempat kalian jual. Ini tempat kalian jual. Nah, kalau sudah tidak melakukan pemappingan, berarti kamu hanya memperhatikan breakout gelombang ya, breakout gelombang atau breakout dari kotak. Harga yang keluar dari kotak itu break kotak ya, keluar dari kotak, berarti tandanya tidak seimbang. Oh, kita udah tahu nih kita maunya nge-sell nih. Udah breakout kan? Udah nge-sell dong. Pikiran kita maunya nge-sell dong. Ini udah breakout kok. Gimana kita sell-nya? Tempat dia breakout yang pertama. Berarti di sini kita nge-sell. Gimana levelnya? Cari daerah macet nih, banyak candle kecil nih, bershadow nih. Oh, udah di sini tempat kita jual lagi yang level kedua. Jual di sini, jual di sini. Nah, ini kalau kamu lihat dari sini itu juga pemecahan kotak. Ini keluar kepalanya, dia turun, dia naik. Dia break ke atas, berarti kita tahu posisi belinya di mana. Cari candle kecil, bershadow. Berarti di sini tempat kita beli. Di mana lagi tempat kita beli? Di sini. Tempat kita beli. Karena jaga-jaga kalau dia turun lebih jauh. Kalau enggak ya dapatnya cuma di sini. Keluarnya di mana? Karena yang buy di sini ini turun ya, udah tahu breakout ya. Buy-nya di sini, targetnya bisa di sini dan di sini tempat sama. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Berarti ketika dia melakukan candle itu breakout, kita tidak usah buru-buru masuk untuk melakukan open position. Iya. Tidak usah dikejar-kejar. Kalau kapal sudah lepas dari Gunung Sitoli, nggak usah dikejar. Nanti kan dia balik lagi. Iya. Oh, dia kan balik ke dermaga di mana tempat dia keluar. Kayak Benny dia keluar kan? Gak usah buru-buru, gak usah dikejar. Kamu tunggu aja di candle kecil bershadow. Disitulah kamu tempatkan posisi. Salah di sini. Targetnya juga hal yang berlaku itu juga sama. Target tempat kamu masuk itu tempat kamu keluar. Kayak begini. Kalau dia turun kan cari dua target, yaitu di sini dan di sini. Udah, itulah targetmu. Itulah targetmu. Jadi yang diperhatikan adalah jumlah satu gelombang. Nah, di dalam gelombang itu kan bermacam-macam candle, tetapi kan jelas ini arahnya kemana. Jelas arahnya kemana. Jadi dia tuh hanya bermain dalam ruangan dah. Dari ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Dia bisa, begitu dia keluar ruangan, dia bisa masuk kembali ke ruangannya. Jadi yang kita cari adalah patahan dalam bentuk candle kecil seperti ini tempat kita masuk. Jadi salah satu untuk belajar forex yang paling cepat menurut saya adalah kamu cari aja kenapa harga berhenti, kamu tarik ke samping. Kamu akan ketemu ini barang ini. Akan ketemu. Ya, kamu akan ketemu alasannya. Kenapa harga berhenti di sini? Kamu akan ketemukan alasannya. Oh, ada resisten harga tertinggi. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, kita akan temukan bahwa di sini adalah deretan daerah macet. Candlenya banyak banget macet di sini. Macet ini, macet. Kalau dia sudah lolos ke atas, berarti udah lepas lah. Ya kan? Iya.
angkat dari Gunung Sitol ini. Udah keluar dia. Ya. Udah keluar. Udah ke Sibolga dia. Nah itu aja sih. Nah itu pada rangkaian 1 jam. Di time frame berapapun kamu melihat polanya sama. Cara trade-nya, cara lihatnya juga sama. Ini aku lagi buka 5 menit nih. Kamu kotakin seperti ini. Ini lolos kan? Keluar kan barangnya. Iya. Berarti kamu beli pertama di sini, tempat dia lewat. Beli kedua di mana? Di candle kecil ini. Lepas itu nggak boleh beli lagi. Kalau dia lepas itu kamu beli lagi dan dia lolos, itu sudah terjadi penerusan tren. Itu yang kita tangkap pertama. Jadi candle close di atas nggak usah dikejar. Tunggu dia harga diskonnya. Nah posisi yang sama di sini sama. Kamu nangkap posisinya di sini ya, keluar ya. Nanti kalau senggang, sebentar ya. Masih banyak. Oh. Tempat yang sama kan, seperti ini kan. Iya. Nah, dia tuh break apa? Udah break. Jadi kita cari candle kecilnya aja. Candle kecilnya yang kita cari. Candle kecilnya kita cari. Candle kecilnya kita cari. Di break kita cari candle kecilnya. Mau lihat 3 menit, 1 menit, prosesnya sama. Kayak begini ya, ini kan deretan candle kecil, dia keluar nih. Berarti di mana tempat kita membeli? Kantulannya. Kalau dia nggak sampai, berarti kita nggak masuk. Karena dia nggak sampai ke daerah sini. Nggak sampai ke daerah sini, berarti kita nggak masuk. Ya nggak apa-apa. Kita tunggu yang masuk aja. Kita tunggu yang jadi aja. Jadi kalau dia dalam konteks sideways dan range-nya tidak besar, sering dia bentuk pola-pola V. Tapi ada saja nanti dia seperti ini keluar. Keluar nih. Berarti kita buy-nya di sini. Terakhirnya di mana? Di deretan candle kecil ini. Resikonya di mana? Di sini. Udah. Biarkan dia jalan. Apapun hasilnya, kena SSK, kena TPK, begitulah dia. Supaya sistemnya bisa bekerja. Yang satu yang sekarang saya buka ini terserah kamu mau analogikan ini periode berapa. Mau 1 jam kah, mau 4 jam kah, mau 1 minggu kah, 1 bulan kah, terserah. Nggak masalah. Oke. Pada prinsipnya itu sama. Nah itu namanya teknik dan metode. Yang sekarang yang perlu kamu perhatikan, metode ini sudah ada nih. Ini yang paling simpel nih. Ini metode yang paling simpel dan akurasinya itu bisa 80 sampai 90%. Oke. Hanya mengandalkan begini ya. 80 sampai 90% dapat. Nah, sekarang masalahnya adalah pengaturan lotmu, kekuatan danamu berapa, lot yang pantas berapa. Jadi tidak ada kamu bisa layer semuanya di sini. Kamu hanya punya 2 kali atau 3 kali masuk dan dihitung. Berapa lot yang pantas, resiko yang siap rugi berapa. Udah itu aja. Lebih dari itu nggak bisa lagi. Iya. Nangkap ya? Sangat mudah dimengerti kok. Ya.